Selamat malam, teman-teman. Sudah lama nih saya tidak eh, upload video. Ya, pertama karena suasananya nggak enak, pada suasana pilpres, ya, dan merasa bukan waktunya lah untuk memberikan sharing ya. Banyak hal yang bisa berubah tiba-tiba. Walaupun saya tetap eh, ada di mengikuti pasar ya. Di saat ini saya utamanya ada di Goto, di Bank BCA, dan di Astra. Terbesar ada di Goto. Karena itu saya buat tayangan malam ini karena sangat menarik. Eh, jadi beberapa waktu yang lalu ya di bulan November sampai turun ke 60-an ya. Jadi ini memang saya ambil, saya tambah terus sedikit-sedikit sehingga sekarang saya average saya sekitar 70-an, 74 kurang lebih ya. 73 barangkali. Jadi pada saat ini mendekati 50% profitnya. Um, jadi situasi terakhir ini menarik. Ya, apakah saya akan jualan atau simpan terus minggu depan? Kalau melihat grafik ini, sebetulnya saya lihat asing belum terlalu masuk, ya asing belum terlalu dominan terhadap Goto. Jadi ini gerakan lokal saja, gerakan lokal yang kompak menaikkan harga ya. Saya sudah lihat juga di RTI beberapa info lain bisa mengambil kesimpulan ada semangat bersama dari pihak lokal untuk mengangkat harga. Nah, kalau lokal begini saya hati-hati. Eh, barangkali ini, ya kita lihat nih earning per share-nya yang menjadi alasan kenapa kelihatan naik ya. Jadi sebenarnya masih minus ya, tapi ini dari minus 30 ya, ini di bawah sini sudah tinggal minus 23 ya. Masih minus, tapi minusnya sudah berkurang. Uh, saya sendiri memang sudah berminat untuk punya paket panjang yang besar di Goto. Uh, ada isu tapi yang saya buat saya tidak terlalu menjadi patokan yaitu tentang masuknya bergabungnya TikTok atau yang lain-lain bersama Goto. Kalau itu sebelum itu susah ya, apakah itu hanya isu ataukah betul akan terjadi itu saya nggak tahu, jadi tidak menjadikan patokan saya. Walaupun tentu kalau benar ya bagus ya. Jadi yang saya lihat kembali pada grafik ya, kalau fundamental sudah jelas ini ya, Goto ini ada perbaikan. Eh, dan sudah berkali-kali ini saya bahas ya tentang Goto ini, sudah banyak sekali. Ya, karena itulah saya memang menyimpan sekarang. Dan sepertinya akan saya tambah terus. Tetapi kalau ada kesempatan seperti ini, ya mungkin saya akan berdagang sebagian, tapi tidak banyak. Jadi barangkali hanya 10% saja dari stok saya yang saya dagangkan. Yang lain masih saya simpan. Uh, yang saya belum lihat di sini adalah gejala asing atau perusahaan-perusahaan besar membuang saham. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang menakutkan dari Goto ini adalah kalau para korporasi besar yang sekarang sudah boleh jualan itu menjual sahamnya. Itu jumlahnya besar dan pasar akan langsung jatuh harganya. Tapi saya belum melihat gejala itu. Terakhir itu di sini. Ini ada udah lama, ini juga sudah saya bahas bulan Mei ya. Sejak itu belum ada lagi. Jadi artinya dunia internasional masih pegang.
menyimpan saja saham GoTo ini. Ya kalau mereka nyimpen, saya juga nyimpen lah gitu kira-kira. Jadi ini semua ya, gejolak ini adalah permainan lokal ya, dibanting-banting, naikin ya, saya ikut saja. Jadi kemarin pas dibanting sampai ke sini, orang takut ini akan jatuh ke 50, tapi saya berpendapat tidak. Jadi saya beli, lumayan. Eh, di sini saya ada jualan sedikit ya, sedikit saja. Beli lagi di sini. Nah ini pertanyaan, apakah saya akan jualan Senin? Ada kemungkinan saya akan jualan hari Senin, ya, tergantung kepada gejala hari Senin itu. Pagi-pagi saya lihat dulu. Karena sebetulnya kalau melihat dari gerakan sekuritas, saya melihat ada satu kerjasama rame-rame untuk mengangkat harga. Nah, apakah ini akan diberhentikan atau terus? Saya tidak tahu. Eh, tapi ini ada rusuh ya. Ini kan udah diturunkan nih sampai berapa ini? 90-an ya. Kok rusuh tiba-tiba kemarin dinaikkan lagi. Jadi ada satu suasana eh, apa FOMO, takut ketinggalan ya. Jadi begitu turun langsung pada beli, naik lagi. Volume juga lumayan. Lagi-lagi ini lokal. Jadi menarik. Saya eh, tetap melihat GoTo sebagai satu saham jangka panjang. Saya gabungkan dengan Bank BCA dan Astra karena BCA dan Astra itu saham konvensional ya, yang menurut saya sudah murah ya sekarang. Memang mungkin masih lama eh, kenaikan harganya, tapi saya tidak terlalu khawatir, saya simpan saja. Ya, BCA jarang sekali dua ini. Nah, kemudian Astra juga, ya, Astra di sini. Kalau dibanting nggak apa-apa. Ya malah kalau kejauhan dibanting siapa tambah. Eh, itu saja. Jadi saya sebenarnya ingin membahas Goto karena ada teman-teman yang diskusi juga dengan saya ya, itu yang saya lihat. Eh, karena yang bermain harga itu lokal, tetap kita harus waspada ya, karena lokal itu kalau lagi bantingnya tajam ya. Jadi memang kalau tidak siap jangka panjang, lebih baik cepat jualan. Tapi kalau saya memang menyimpan untuk jangka panjang, ya, yang makin lama semakin tambah dan saya ikuti saja. Karena sebetulnya saya tidak tahu persis kalau sampai Goto ini mendapat angin, buritan, naiknya sampai berapa. Itu saya nggak bisa duga. Kalau kita ambil contoh, Astra itu kalau tidak salah beli pada harga, kalau tidak salah ya, sekitar 300-an atau 250. Kan saya lihat kooperasi besarnya nggak ada niat ya jualan. Karena umumnya mereka beli sejumlah kecil saja, kecil dalam ukuran mereka ya. Dalam ukuran mereka itu kecil. Seperti Astra yang profitnya setahun 30 triliun, dia punya Goto ini mungkin sekitar ya 5 triliun, 6 triliun. Kecil saja. Itu juga yang lain. BlackRock atau Alibaba dan lain-lain. Nah, karena uang kecil, prinsipnya kalau makin kecil yang kita pegang, kita akan makin sabar menunggu. Jadi saya duga sih perusahaan-perusahaan itu akan sabar. Ya saya ikut sabar. Jadi mungkin sampai 140 ya. Kalau saya akan lihat gerakan asingnya. Ini coba dilihat. Ini pernah ke atas harganya mana harga.
Nah, di sini bulan Mei ya, Nas 140 ya. 40 waktu itu asing masuk tiba-tiba bread. Ya, ya inilah kalau asing masuk langsung harganya melejit. Nah, sekarang ini asing belum belum masuk. Tapi mungkin lokal sudah siap-siap. Barangkali diperkirakan asing akan masuk melihat apa namanya progres dari eh, profit and loss-nya Gotoh. Saya sendiri ya memang sudah lama berminat dengan Gotoh dan keluar masuk. Jadi sekarang saya putuskan untuk lebih banyak paket jangka panjang. Tentu saja saya akan tetap trading. Ya, seperti minggu depan juga mungkin saya akan trading. Eh, Demikian. Selamat malam, sehat selalu, selamat istirahat. Dan mungkin memang saya tidak sering lagi upload video karena menurut saya misi saya sebetulnya sudah selesai. Misi saya itu kan cuma sharing supaya menyampaikan cara bekerja saya eh, yang menurut saya cukup aman. Kan bahaya di bursa ini kan bahaya ya, bisa saham. Orang bisa tiba-tiba bangkrut, orang bisa tiba-tiba termakan oleh apa namanya permainan harga ya, oleh eh, promosi. Jadi saya menyampaikan cara yang menurut saya ya ada untung ruginya, tapi tidak membuat kita bangkrut. Saya masih lumayan ya, secara total saya masih profit lumayan, eh, tapi memang tidak hebat ya karena memang prinsip saya adalah keamanan. Saya ingin berdagang di bursa ini dengan cukup aman sehingga saya bisa tahan lama, bisa terus dagang. Kalau bangkrut kan nanti kita udah nggak dagang lagi. Sayang kalau fasilitas fasilitas eh, menyenangkan seperti ini kemudian kita tidak manfaatkan. Tapi kita harus mengendalikan diri untuk eh, tidak termakan oleh rayuan atau tidak takut kepada teror yang biasa di harga itu ada gerakan merayu, ada gerakan menteror ya. Gerakan harganya, gerakan harga bukan teror fisik ya, tapi gerakan harganya membuat kita tertekan. Ini yang kita hindari, jadi mengatur eh, paket panjang, paket pendek, kemudian melihat fundamental dan grafis. Dan saya kira misi saya sudah selesai karena ratusan video yang saya buat dan kurang lebih caranya sangat sederhana dengan mudah dipahami. Nah itu memang saya tidak lagi merasa perlu untuk menyampaikan eh, sharing harian saya. Saya yakin teman-teman yang mengikuti ini sudah paham lah dan tidak banyak juga yang bisa saya ceritakan. Cuma sekedar untuk bisa jualan di warung, gaya warung saham. Demikian, selamat malam, sehat selalu.